hari ini tepat 1 tahun ya kita nggak ibadah di kelas, tapi ibadah online ya. Oke, setahun ini kakak yakin kita lebih banyak duduk di depan monitor atau layar handphone kita untuk belajar maupun bekerja dari rumah. Nah, kakak mau ajak kita berdiri untuk kita senam EE Kids tentang Yesus sesuai tema kita hari ini, Yesus penyelamatku. Siap? Oke. Yesus. Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Yesus hidup dengan sempurna, mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat diperoleh dengan iman. Mari tetap berdiri, kita akan menyanyi dengan gerakan. Kalau kakak bilang Eskimo, berarti gaya orang gedingan. Sedangkan kalau kakak bilang Jerman, yang terkenal pada dunia perang pertama, kita pakai gaya militer menghentak-hentak ya. Oke? Nah, ujian berikut ini mengingatkan kita bahwa Allah, Bapa kita yang menciptakan alam semesta ini begitu indahnya bumi kita, dan menciptakan kita juga adalah Allah yang kasih dan adil. Allah yang adil harusnya menghukum kita karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang adil itu adalah Allah yang kasih. Dia tidak ingin kita dihukum. Bagaimana jalan satu-satunya supaya dosa kita bisa diampuni oleh Bapa? Bapa memberikan Yesus sebagai penyelamat kita. Kita pujikan, Dia ciptakan bintang-bintang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melaksanakan ibadah anak. Tuhan tolong jauhkan kami dari hal-hal buruk, seperti gangguan sinyal ataupun jaringan. Dan juga Tuhan tolong supaya kita dapat mendengarkan firman-Mu yang begitu berharga untuk kita dan menjadi sumber berkat. Tuhan juga tolong supaya jauhkan kami dari iblis ataupun setan yang selalu mengganggu kita, supaya kita tidak dapat mendengarkan firman-Mu dan juga perintah-perintah-Mu yang baik untuk kami. Tuhan, tolong, setelah kita melakukan ibadah anak ini, Tuhan tolong agar kami dapat melaksanakannya di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat juga untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wonderman. Batman. Mana teman-teman kita yang lain? Yuk adik-adik kita panggil temannya kakak dari Marfa. Yang pertama itu karakternya, seragamnya mirip sama Kak Wonder. Terus dia bisa terbang loh, kayak gini.
Kira-kira siapa ya? Superman. Ya, betul sekali. Yang kedua, ada karakter yang kedua yaitu dia bisa manjat dinding. Terus ceritanya dia itu digigit sama serangga. Kira-kira siapa ya, Kak? Siapa? Spiderman. Ya, betul sekali, Spider-Man. Yang ketiga, dia badannya besar, berotot terus warnanya itu hijau. Badannya warnanya hijau. Kira-kira siapa ya? Ayo. Hulk. Ya, betul sekali. Kenapa sih mereka disebut superhero? Karena mereka itu mempunyai kekuatan, Kak. Kalau manusia lagi sedang susah, mereka menolong. Oh, mereka disebut superhero karena dengan kekuatannya mereka menolong manusia yang lagi susah ya. Iya, Sayangnya mereka cuma ada di film sama komik ya. iya, Kak. Tapi kita punya kok adik-adik hero-hero yang ada di dunia nyata. Di Indonesia kok. Mereka yang secara sukarela mau mengeruk sampah-sampah di sungai supaya kalau hujan lagi deras, sungai meluap pun tidak menyebabkan banjir. Mereka yang punya itu ngumpulin buku-buku maupun menyumbangkan uang untuk dibeliin buku terus diantar ke anak-anak pedalaman yang tidak terjangkau perpustakaan. Jadi teman-teman kita yang di pedalaman bisa punya bahan bacaan. Terus ada juga nih Pendeta William di Pulau Seram, Maluku. Dia itu menolong orang-orang kusta yang dijauhi oleh masyarakat supaya orang-orang kusta itu bisa lekas sembuh dan masyarakat juga mau menerima kehadiran mereka. Dia bahkan mengajak masyarakat untuk membangun jalan raya karena mereka terisolasi. Nah, sejak ada jalan raya yang dibangun bersama masyarakat itu secara swadaya, sekarang mereka tidak lagi terisolasi. Tapi semua hero-hero tadi itu tidak bisa menolong kita dari masalah utama kita, Kak. Yaitu dari lepas dari hukuman dosa. Kenapa, Kak? Karena mereka juga orang berdosa, Kak. Sama kayak manusia biasa. Sama kayak kita ya. Ya. Kita sebagai manusia berdosa tidak dapat menolong diri kita sendiri dari hukuman dosa, adik-adik. Tapi bersyukurnya kita punya Yesus yang menjadi penyelamat kita. Kita mau nyanyi dan bersorak, Yesus penyelamatku.
Tuhan Yesus, kami rindu duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami dengan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti apa yang Kau ingin ajarkan pada kami hari ini, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya dengan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Hai, hello. Apakah kalian di sini ada yang bisa mengenali aku? Coba kawan-kawan ingat-ingat. Pernah lihat di mana ya aku ini? Coba dipikir-pikir lagi. Siapakah aku ini? Ya, benar sekali. Aku adalah Mrs. Incredibles Helen Park. Ya. Wah, kalian keren sekali. Kalian bisa mengenali aku dari mana? Bagaimana kalian bisa mengenali aku? Ya, pasti kalian pernah lihat film yang judulnya The Incredibles. Dan di sana aku berperan sebagai superhero. Ya, aku biasa dijuluki dengan Elastigirl sebab tubuhku ini, badanku ini sangat elastis, bisa ditarik ulur sejauh yang aku mau. Ya, apalagi yang bisa kalian kenali? Kalian pasti juga mengenaliku karena aku memakai kostum superhero The Incredibles. Ya kan? Kalian keren sekali. Nah, Kak Putri, buka dulu ya. Ya, supaya Kak Putri bisa lihat kalian semua. Nah, adik-adik tadi bisa mengenali Helen Park karena dia memakai kostum superhero The Incredibles. Biasanya kita bisa mengenali seseorang dari penampilannya, dari karakternya, dari sifat-sifatnya, dari kelebihan maupun kelemahannya. Begitu juga ketika kita mengenali suatu benda tertentu, kita bisa kenali apa nama benda tertentu karena kita pernah melihatnya ataupun menggunakannya. Bagaimana dengan benda ini adik-adik? Apakah kalian pernah melihatnya? Apa yang namanya benda ini? Ya, benar sekali. Benda ini namanya adalah pelangkung penyelamat, alat keselamatan air yang wajib dimiliki oleh kapal yang ingin berlabuh di lautan. Nah, biasanya benda ini memakai warna yang sangat mencolok supaya dapat dikenali oleh orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, benda ini dipakai untuk melambungkan seseorang di atas permukaan air. Mereka yang tidak bisa berenang atau mungkin hampir tenggelam bisa berpegang erat kepada benda ini, pelampung penyelamat ini, supaya mereka selamat. Nah,
Seperti ini ya, ada yang digerakkan dengan ditarik dengan tali, ada juga yang memakai remote control, ya, diarahkan ke orang yang membutuhkan pertolongan, yang dia tidak bisa berenang dan hampir tenggelam, supaya dia bisa berpegang erat kepada pelampung penyelamat ini. Nah, demikian dengan dunia ini. Dunia ini bisa juga membuat kita tenggelam loh adik-adik. Bagaimana bisa? Iya, tenggelam di dalam dosa. Dosa adalah masalah utama manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kita juga tidak bisa menyelesaikannya, bukan? Kita tidak bisa mengatasi rasa bersalah ketika kita melakukan kesalahan. Makanya kita butuh penolong, kita butuh penyelamat, yaitu Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Dia yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengorbankan nyawanya demi kita. Nah, tahukah adik-adik bahwa ada salah satu murid Tuhan Yesus yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Siapa ya dia? Yuk kita buka bacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sudah ketemu semua ya adik-adik? Kita baca ya sama-sama. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kenapa ya Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia? Menurut kalian kenapa? Ya, karena Yesus mau memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk mengakui iman percayanya kepada Yesus. Dan Petruslah salah satu murid yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu apa sih? Mesias itu adalah Raja Penyelamat. Jadi Petrus ini dengan perkataannya, dia mengakui bahwa Yesus ini adalah Raja Penyelamat hidupnya. Dia beriman dan percaya kepada Yesus. Wah, keren ya Petrus ini. Bagaimana bisa ya Petrus mengakui Yesus sebagai Raja Penyelamat dalam hidupnya? Ya, di sini dikatakan karena Bapa di surga yang memberitahu Petrus. Dan Petrus memang adalah murid yang hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Raja Penyelamatnya, bagaimana dengan kalian? Apa atau
Atau siapakah Yesus itu bagi kalian? Bagi kalian, siapakah Yesus itu? Apakah sama seperti Petrus? Kalau Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat dalam hidupnya, bagaimana dengan kalian? Apakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu bagimu? Apakah kamu akan menjawabnya sama seperti Petrus? Atau ada yang lain? Siapakah Yesus itu? Oh, Yesus bagimu adalah Tuhan. Karena Dia berkuasa melakukan segala sesuatu yang luar biasa, yang mau menyembuhkanmu dari sakit ya. Oke. Oh, bagimu Yesus adalah gembala. Gembala yang selalu merawatmu setiap hari, dan ketika kamu terhilang, Yesus selalu mencarimu dan menemukanmu ya. Oh, ada lagi. Yesus adalah sahabatmu ya. Sahabat yang selalu menerima kamu apa adanya, mendengarkan setiap keluh kesahmu, dan suka dukamu. Oh, ada lagi. Yesus adalah guru. Karena Dia adalah guru yang dapat memberi teladan dalam berbuat baik, dalam mengasihi, dalam mengampuni ya. Bagus sekali. Atau Yesus itu sebagai Bapa. Bapa yang selalu mengasihimu, Bapa yang selalu memelihara dan mencukupkan kebutuhanmu. Ya, Yesus bagi kita adalah pribadi yang sangat berharga, yang menyelamatkan kita, yang mengasihi kita, yang menebus kita. Dialah Raja Penyelamat kita. Bagi adik-adik dimanapun kalian berada saat ini, yang belum pernah menyatakan iman kalian secara pribadi, bahwa Yesus adalah Juru Selamat kalian, dan mungkin kalian ingin hidup lebih dekat kepada Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Mari kita letakkan tangan kita di dada dan ikuti kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku membuka hatiku, mengundang Engkau untuk masuk dan menjadi Raja dalam hidupku, menjadi satu-satunya Juru Selamat dalam hidupku. Ampunilah aku dari semua dosa dan pelanggaranku. Sucikan aku, jadikan aku baru. Mulai hari ini, aku adalah anak-Mu, dan Engkau adalah Bapakku. Aku ingin hidup lebih dekat dengan Engkau hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, seperti Petrus yang mengucapkan imannya, mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, kita juga mau mendeklarasikan iman kita seperti Petrus ya. Ayat sumber kita hari ini diambil dari Matius 16 ayat 16b. Kita baca bersama. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sudah? Kita hafalkan ya. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya adik-adik, seperti ayat sumber kita tadi, kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kita. Kita pujikan Yesus, Juru Selamat kita.
Engkau mau mati dan bangkit bagi kami, menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Tuhan, kami mau untuk berpegang teguh pada iman pengakuan kami bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap setia dengan iman kami dan berani bersaksi bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you.